Saat tablet batu diseret keluar dari tanah, area yang di bawah tanah mulai terlihat. Dinding area bawah tanah memiliki warna yang berbeda dari dinding di atas tanah. Mereka tampak seperti basah kuyup dalam air, tetapi tidak ada tanda-tanda air di dekatnya. Mata Wang Lin menyala. Menurut logika, tempat ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun ada banyak fragmen alam surgawi, setiap kali gerbang surga dibuka, orang-orang masuk. Karena itu, bahkan jika ada fragmen yang tidak ada satu telah melangkah sebelumnya, mereka sangat langka dan sulit ditemukan. Pada dasarnya, sebagian besar fragmen alam surgawi telah dikunjungi oleh para kultivator sebelumnya. Tablet batu ini adalah sebuah tanda yang biasanya ditempatkan di luar, namun di sini, di dekat pusat istana. Menambahkan fakta bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu telah terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, Wang Lin akhirnya mulai memahami apa yang sedang terjadi. Tablet batu ini pasti telah dipindahkan oleh seorang kultivator selama satu dari bukaan sebelumnya dari alam surgawi untuk menyembunyikan sesuatu. Jika tidak, tanda-tanda di bagian bawah tablet batu tidak akan ada di sana. Jika dibiarkan tidak bergerak, maka bagian bawahnya akhirnya akan kering dan mulai retak. Setelah mengkonfirmasi ide ini, matanya menyala dan dia mengangkat lengannya. Beberapa kaki terakhir dari lempengan batu yang ada di bawah tanah ditarik oleh Wang Lin. Saat tablet batu itu ditarik keluar, sepotong energi spiritual celestial keluar dari bawah. Tidak banyak, pada saat itu muncul, itu hampir menghilang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia ketika ia dengan cepat menjebak energi spiritual celestial ini dan memperbaikinya. Tepat pada saat ini, sonik dentuman tiba-tiba terdengar dari kejauhan ketika sesuatu terbang melintasi langit seperti kilat. Objek ini ditutupi oleh formasi berbentuk segi delapan. Seorang kultivator berjubah hijau dengan pedang terbang di belakang punggungnya berjalan keluar dari formasi. Saat dia muncul, dia dengan cepat terbang menuju reruntuhan seolah-olah dia memiliki target. Wang Lin segera memperhatikan dan mengerutkan kening. Namun, ia mengabaikan kecepatan orang itu dan fokus pada penyempurnaan energi spiritual celestial. Sepotong energi spiritual celestial itu menjadi setetes cairan setelah disempurnakan oleh Wang Lin untuk sementara waktu. Wang Lin tahu bahwa energi langit harus disempurnakan oleh seorang kultivator menjadi batu roh sehingga bisa dilestarikan. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki mereka tergantung pada tingkat kultivasi seseorang. Kecepatan kultivator yang dirampok hijau sangat cepat. Ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Berhenti!" Dia menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Wang Lin mengabaikannya, karena kultivator berjubah hijau itu adalah tingkat kultivasi yang sama dengan dia, tahap awal formasi jiwa. Dia tidak melihat kultivator sebagai ancaman sama sekali dan hanya menghitung waktu kedatangan orang itu karena dia fokus pada penyempurnaan energi spiritual langit. Ketika kultivator berjubah hijau melihat bahwa tidak hanya Wang Lin tidak berhenti, tetapi dia mempercepat proses pemurnian, dia dengan marah berteriak, "Daerah ini ditemukan oleh Dalou Sword Sect aku 3000 tahun yang lalu. Jika kamu tidak berhenti sekarang, Sekte Dalou Sword aku akan datang untuk kamu." Suara kultivator datang dari kejauhan. Meskipun Wang Lin hanya bisa mendengarnya, dia mengerti ide umum. Dia mencibir. Bagaimana mungkin semuanya sudah memiliki pemilik, terutama sesuatu seperti energi spiritual celestial? Apa yang dikatakan orang itu benar-benar konyol. Dia melambaikan tangan kanannya. Gelang itu dengan cepat terbang dari tangannya dan berubah menjadi kodok hijau besar. Saat Thunder Toad muncul, perutnya membengkak dan kemudian menyemburkan bola petir yang terbang ke arah yang berjubah hijau kultivator. Wajah kultivator berjubah hijau itu tiba-tiba berubah. Dia sangat takut pada bola petir itu. Dia menampar pedang di belakang punggungnya, lalu pedang itu tiba-tiba keluar dan bersinar seperti matahari sambil melayang di atas kepalanya. Kultivator berjubah hijau membentuk segel dan menunjuk bola petir. Pedang menebas dan kemudian pedang tebal dan kuat turun dari langit. Kecepatannya sangat cepat saat mendarat di bola petir. Bola petir dipotong menjadi dua dan jatuh ke samping, membentuk dua kawah dengan asap putih keluar dari mereka. Wajah kultivator berjubah hijau itu memerah saat ia menekan darah yang keluar. Tenggorokannya. Pedang ini adalah salah satu dari 7 pedang harta karun Dalou Sword Sect. Jika itu melawan seseorang yang lebih lemah darinya, dia bisa dengan mudah mengendalikannya. Bahkan melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, dia bisa dengan mudah membunuh mereka hanya dengan pedang ki di dalam pedang. Namun, kodok guntur seperti kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Sementara bola petir tidak memiliki domain, itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kultivator normal. Ini adalah skill serangan unik yang diberikan pada katak guntur oleh senjata. Dengan demikian, dia hanya bisa memberikan segalanya dan menang dengan melukai dirinya sendiri. Dengan bantuan katak guntur, Wang Lin akhirnya selesai memurnikan energi spiritual celestial. Sekarang ada kristal ungu seukuran sebutir beras di tangannya. Kristal kecil ini sama dengan setengah dari energi spiritual Zhao yang terkondensasi bersama. Merasakan energi spiritual di dalam, Wang Lin merasa terkejut.
Setelah dia memasukkan kristal itu ke dalam tasnya, dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap kultivator berjubah hijau. Di bawah loh batu ini menyembunyikan salah satu mata formasi. Meskipun formasi sudah lama rusak, masih aktif. Setelah waktu yang lama, itu masih akan mengumpulkan energi spiritual surgawi sampai menghasilkan sepotong energi spiritual surgawi murni. Bahwa Dalo Sword Sekte pasti telah meletakkan tablet batu di sini karena mereka takut orang lain akan menemukan itu. Setiap kali gerbang celestial dibuka, mereka akan mengirim seseorang ke sini untuk memanen energi spiritual celestial. Alasan mereka tidak menggunakan batasan apapun dan menggunakan tablet batu sebagai gantinya karena mereka takut seseorang memperhatikan. Tidak peduli seberapa baik formasi itu dibuat, masih akan ada jejaknya, dan akan selalu ada orang-orang dengan kultivasi surgawi yang dapat dengan mudah melihatnya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menempatkan tablet batu di sini dan tidak membatasi. Dengan cara ini, akan lebih sulit ditemukan. Wang Lin mencibir sambil meletakkan tangan kanannya ke atas lubang dan dengan keras mencubit. Suara berderak bisa terdengar saat mata formasi rusak. Itu tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Karena dia sudah menyinggung Dalo Sword Sekte ini dengan mengambil energi spiritual celestial mereka, dia mungkin juga menghancurkan mata ini sehingga mereka tidak bisa datang ke sini untuk mengumpulkan lebih banyak dan buat kultivator yang lebih kuat. Kultivator berjubah hijau menatap Wang Lin. Dia meraung, lalu menunjuk Wang Lin. Pedang berbalik ke arah Wang Lin dan pedang Qi 2 kali lebih besar dari terakhir kali jatuh dari langit seolah-olah akan membagi langit menjadi dua. Setelah mengirimkan pedang Qi ini, dia terbatuk darah dan tubuhnya sangat lemah. Dia bahkan tidak melihat hasilnya dan segera pergi. Mata Wang Lin menyala. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjuk alisnya, menyebabkan gas hitam keluar. Gas berubah menjadi jiwa pengembara. Mereka menyerang maju dan bertabrakan dengan pedang Qi. Pada saat yang sama, Katak Guntur mengeluarkan raungan. Perutnya membengkak lagi dan mengeluarkan bola petir sedikit lebih besar dari yang terakhir. Ingin lari? Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera kecil. Bendera pembatasan yang telah mencapai tahap pertama penyelesaian ini sangat kuat. Itu berubah menjadi asap hitam, mengelilingi Wang Lin, dan dengan cepat membawanya ke depan. Pedang Qi itu pertama kali ditabrak oleh lebih dari 100 jiwa yang berkeliaran. Meskipun jiwa pengembara langsung hancur ketika mereka menyentuh pedang Qi, kekuatan lebih dari 100 jiwa pengembara tidak bisa dianggap enteng. Jiwa yang berkeliaran membuat pedang Qi menyusut seperlima dari ukuran aslinya dan membuatnya redup. Setelah itu, bola petir bertabrakan dengan pedang Qi. Bola petir menghilang, tetapi pedang Qi menyusut ke sebagian kecil dari ukuran aslinya. Tidak ada lagi cahaya yang datang darinya setelah itu bertabrakan dengan bola petir. Akhirnya, Wang Lin menyerbu. Karena dia berada di bawah perlindungan bendera pembatasan, pedang Qi tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikannya dan dihancurkan oleh beberapa batasan. Wang Lin tidak memperlambat sama sekali. Dengan perlindungan bendera pembatasan, ia menyerang setelah kultivator berjubah hijau melarikan diri. Ketika kultivator berjubah hijau melarikan diri, ia menyebarkan akal ilahi dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak akan berani percaya bahkan dalam mimpi terliarnya bahwa orang ini akan dapat menghancurkan Qi pedangnya dengan mudah. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Ekspresi Wang Lin tetap sama. Pedang itu sangat aneh dan memiliki Qi pedang yang sangat kuat di dalamnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia datang sepenuhnya siap, dia akan terluka oleh pedang Qi itu hari ini. Wang Lin sekali lagi menyadari bahwa tidak ada kultivator formasi jiwa yang bisa memasuki alam surgawi harus diremehkan. Sementara dikelilingi oleh pembatasan bendera, kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jarak antara dia dan kultivator berjubah hijau dengan cepat menyusut. Wajah kultivator berjubah hijau suram. Dia menggunakan teknik rahasia itu lagi dan kecepatannya meningkat pesat. Dia tiba di tempat dia mendarat dan dengan cepat membentuk segel. Melihat formasi muncul, dia sedikit rileks. Begitu dia masuk ke dalam formasi, dia bisa pergi ke fragmen lain. Ada banyak fragmen, jadi orang yang mengejarnya tidak akan bisa menyusul. Dia mencibir. Tunggu saja. Kali ini, Dalo Sword Sekte memiliki 4 orang yang memasuki alam surgawi. Setelah aku menemukan saudara senior aku, kami akan datang dan membunuh kamu bersama. Kamu tidak akan bisa meninggalkan alam surgawi. Mata Wang Lin menyala dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di dalam bendera pembatasan. Namun, sangat sulit bagi kultivator berjubah hijau untuk memperhatikan. Setelah semua, kultivator berjubah hijau hanya pada tahap awal formasi jiwa, sedangkan akal ilahi Wang Lin berada pada tingkat rasa ilahi kultivator formasi jiwa tahap akhir. Meskipun keduanya memiliki yang sama tingkat kultivasi, perbedaan antara indera ilahi mereka terlalu besar. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin dapat mendeteksi kultivator berjubah hijau saat dia muncul tetapi kultivator berjubah hijau tidak dapat mendeteksi Wang Lin sampai dia semakin dekat. Dia mengambil satu langkah ke dalam formasi sebelum berbalik untuk melihat kabut hitam yang datang padanya. Ekspresi dingin di wajahnya menjadi lebih dingin. Namun, tepat pada saat ini, sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di atas formasi, dan tepat ketika dia muncul, dia mengeluarkan lonceng.
Wajah kultivator berjubah hijau tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin secepat ini. Jeda ini memungkinkan Bell untuk menutupi kultivator berjubah hijau dan menjebaknya di dalam. Setelah itu, Wang Lin melambaikan tangannya. Bendera pembatasan dan Bell dengan cepat kembali kepadanya. Tubuhnya menghilang di udara, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di tanah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Wang Lin dengan jelas berkata, seolah dia berbicara sendiri. Dia duduk di tanah dan tangannya membentuk berbagai segel yang mendarat di Bell. Bell itu tiba-tiba mulai bergetar, yang menyebabkannya berdering. Sebagian besar bunyi dering tetap ada di dalam Bell. Setelah beberapa saat, teriakan menyedihkan datang darinya. Setelah beberapa saat, suara dari Bell menjadi lebih keras. Selain dering Bell, ada suara tabrakan yang datang dari dalamnya. Kultivator jelas tidak mau disempurnakan. Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang Bell. Wang Lin tahu bahwa pedangnya tajam, dan tidak diketahui apakah Bell itu dapat menahannya atau tidak. Dia mendengus dingin dan tangannya bergerak lebih cepat. Saat semakin banyak anjing laut mendarat di Bell, deringan menjadi semakin keras, tetapi suara dari dalam Bell menjadi semakin rendah. Bell ini adalah harta ajaib dari dunia kultivasi kuno. Kemampuan utamanya adalah untuk menjebak orang dan kemudian menggunakan serangkaian segel untuk memperbaiki mereka. Lonceng itu bahkan bisa memperbaiki jiwa asal, tetapi syaratnya adalah agar pengguna memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada orang yang terperangkap di dalam, atau mereka akan menderita serangan balik. Setelah pembentuk formasi jiwa membentuk jiwa asal mereka, kecuali diserang oleh banyak orang sekaligus, sulit bagi mereka untuk mati dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, jika kultivator formasi jiwa tahap akhir bertindak, semua itu berubah. Tentu saja, jika mereka sudah sangat lemah, itu adalah cerita yang berbeda. Sama seperti bagaimana saat itu, Bongkok Meng sangat lemah dan kemudian ditipu oleh Wang Lin. Pada akhirnya, ia mati di lengan emas badai Iblis Lord. Saat anjing laut Wang Lin mendarat di Bell satu persatu, jeritan sengsara itu perlahan-lahan melemah sebelum akhirnya menghilang. Wang Lin terus membuat segel untuk beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Tangannya melambaikan tangan kanannya dan Bellnya menyusut. Itu kemudian terbang ke tangannya dan dia menyimpannya. Dia tidak terburu-buru untuk membukanya karena dia tahu bahwa meskipun kultivator telah meninggal, dia pasti telah menyiapkan semacam pembalasan sebelum kematiannya. Pembalasan seorang kultivator formasi jiwa sebelum kematian sangat menakutkan, jadi dengan hati-hati Wang Lin, bagaimana dia berani memeriksanya? Dia memutuskan untuk terus memperbaiki selama 10 hari, setengah bulan, atau bahkan lebih lama, sampai semuanya telah disempurnakan. Langkah Wang Lin ini sangat unik. Dia berdiri. Kodok guntur sudah kembali menjadi gelang perunggu dan kembali ke pergelangan tangannya. Dia kemudian merenung sebentar. Tepat ketika dia akan mencari dengan hati-hati fragmen ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan bendera pembatasan untuk melindungi dirinya dan dengan cepat duduk setelah melemparkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat diserap oleh gelang perunggu. Setelah waktu yang lama, akhirnya berhenti dan Wang Lin membuka matanya. Dia melemparkan beberapa pil lagi ke dalam mulutnya dan akhirnya memulihkan semua energi spiritualnya. Wang Lin bergumam, awalnya, itu sekali setiap 6 hari, tapi sekarang itu setiap 4 hari. Meskipun kodok guntur ini bermanfaat, menjaganya agar benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Di masa depan, aku harus mencurahkan energi spiritual ke gelang sebelumnya, karena jika ini terjadi dalam perkelahian, itu akan berbahaya. Dia berdiri dan terbang menuju istana. Setelah tidak menemukan apapun di istana, ia memperluas pencariannya. Fragmen tempat ia berada tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Itu tentang ukuran Sao. Meskipun dia bisa menutupi seluruh fragmen dengan indera ilahi, energi spiritual celestial bukanlah sesuatu yang bisa dideteksi indera ilahi kecuali dia dekat. Wang Lin menghabiskan 1 bulan mencari fragmen ini. Dia menemukan bahwa selain istana itu, tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Ada banyak lubang di tanah yang jelas menunjukkan perjuangan yang dilalui langit ketika alam langit runtuh. Suatu hari, Wang Lin tiba di satu-satunya gunung lain di fragmen itu. Namun, bentuk gunung ini sangat aneh. Itu tampak seperti kunci besar. Gunung ini dalam kondisi bagus, tapi semua pohon di sana sudah lama mati. Ketika Wang Lin menyentuh cabang di salah satu pohon, ia langsung berubah menjadi debu. Melihat banyak pohon di gunung, Wang Lin tersenyum pahit. Andai saja pohon-pohon ini masih hidup. Masing-masing dari mereka adalah pohon berumur 1000 tahun. Beberapa bahkan berusia 10.000 tahun. Jika dia menggunakan pohon-pohon ini untuk membuat ukiran kayu, Wang Lin percaya bahwa kekuatan ukiran kayu akan meningkat beberapa kali lipat. Sayangnya, Wang Lin tidak mau menyerah saat dia mencari-cari. Setelah memeriksa setiap pohon di gunung, dia menghela nafas tanpa daya. Di puncak gunung, Wang Lin menemukan sebuah gua. Pintu gua ini sudah hancur dan penuh dengan debu. Tempat itu tidak terlihat tersembunyi dan Wang Lin tidak berharap menemukan gua yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Gua itu tidak terlalu besar, hanya memiliki 7 atau 8 kamar. Wang Lin memeriksa gua tetapi tidak menemukan apapun.
Seseorang pasti telah datang dan mengosongkannya bertahun-tahun yang lalu. Sebelum memasuki gua, Wang Lin sudah siap. Meskipun dia tidak menemukan apapun, dia tidak berkecil hati. Alasan dia masuk ke dalam gua adalah untuk melihat apakah dia bisa menemukan sisa-sisa pembatasan. Dia ingin melihat seperti apa batasan yang digunakan oleh para Celestial. Jika dia bisa belajar beberapa, itu akan banyak membantu dengan mencapai 9.999 pembatasan pada bendera pembatasan. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa sebagian besar pembatasan telah hilang, tetapi ini tidak benar bagi mereka semua. Dia dengan senang hati menemukan bahwa di salah satu kamar, ada beberapa sisa pembatasan. Batasan ini pasti tidak terlalu kuat. Itu digunakan hanya untuk menutup pintu. Meskipun sudah rusak, ada sepotong yang tersisa di sisi pintu. Mata Wang Lin bersinar dan dia mulai mempelajarinya. Pembatasan surgawi serupa dengan batasan kuno yang diketahui Wang Lin, tetapi masih ada perbedaan. Sebenarnya, pembatasan hanyalah formasi tetapi jauh lebih dinamis. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua. Sepotong batasan sudah sepenuhnya dihafalkan olehnya. Dia turun gunung. Tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua pohon di gunung telah berubah menjadi debu dan menghilang. Tapi sekarang, semua debu melayang di udara dan bergerak seolah-olah sedang dikendalikan. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan terbang ke langit. Dia melihat ke bawah dari atas dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Melihat awan debu dari posisinya, sepertinya membentuk 2 kata. Selamatkan aku. Wang Lin mengerutkan kening. Debu perlahan menghilang. Dari atas, gunung itu tampak lebih seperti kunci, dan gua itu tampak seperti lubang kunci. Wang Lin merenung sebentar, tetapi dia tidak kembali untuk memeriksa. Tempat ini sangat aneh, jadi dia tidak mau terus menjelajah. Lebih penting lagi, dia percaya bahwa dia bukan orang pertama yang memperhatikan ada sesuatu yang salah tentang gunung ini. Jika demikian, mengapa gunung ini masih ada di sini? Memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi semakin tidak mau memeriksa. Dia perlahan mundur dan pergi. Bahkan jika langit terkunci di sini, Wang Lin masih tidak mau mencoba apapun jika itu melibatkan mempertaruhkan nyawanya. Wang Lin sudah benar-benar mencari fragmen selama beberapa hari terakhir dan tidak menemukan lagi energi spiritual celestial. Karena itu, ia memutuskan untuk memeriksa fragmen lain. Sebelum pergi, ia menuangkan energi spiritual ke gelang perunggu. Setelah tiba di barisan transfer yang digunakan oleh kultivator berjubah hijau, dia merenung sedikit sebelum mengeluarkan bel. Metode untuk meninggalkan fragmen menurut pengetahuan Wang Lin adalah terus terbang hingga dia lewat penghalang di langit. Kemudian dia akan kembali ke titik awal di mana dia bisa memasuki pusaran dan ditempatkan secara acak pada fragmen lain. Tetapi metode yang digunakan oleh kultivator berjubah hijau ini untuk muncul pada fragmen ini sangat aneh. Dia tiba melalui transfer array. Ini membuat Wang Lin membuat tebakan berani. Beberapa sekte kuno dapat mengatur beberapa array transfer setelah memasuki dunia celestial berkali-kali. Array pemindahan ini akan memungkinkan para murid sekte itu untuk melakukan perjalanan di antara fragmen-fragmen yang pernah ada sebelumnya. Mata Wang Lin bersinar. Dia melemparkan bel di depannya dan mulai membentuk lebih banyak segel. Setelah 2 hari lagi, Wang Lin memperkirakan bahwa bahkan jika kultivator formasi jiwa ini telah menetapkan beberapa pembalasan setelah kematian, itu hampir hilang sekarang. Memikirkan hal ini, ia melambaikan tangan kanannya dan bel perlahan diperbesar. Dengan letusan, asap berwarna pelangi keluar dari dasar bel saat terbuka. Wang Lin melihat bahwa di dalam, hanya ada tas berisi dan pedang. Tapi tiba-tiba, pedang berdengung dan sinar pedang ki seukuran lengan ditembakkan. Wang Lin mencibir. Dia menunjuk dengan jarinya dan pedang ki menghilang. Bersamaan dengan itu adalah jeritan sebagai bit terakhir jiwa asal menghilang. Kultivator berjubah hijau telah menempatkan jiwa asalnya di dalam pedang untuk menyerang terakhir kalinya sebelum kematian. Namun, setelah disempurnakan begitu lama, jiwa asalnya tidak bisa menanganinya lagi. Upaya terakhirnya dengan mudah dihentikan oleh Wang Lin. Setelah mengambil pedang kuno, dia memindai dengan indera ilahi dan segera menjadi bersemangat. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum memasukkan pedang ke dalam tasnya. Pedang ini sangat kuat, namun, dia tidak pernah berpikir bahwa struktur pedang akan serupa dengan bendera pembatasan. Ada banyak batasan ditempatkan pada pedang dan itu semua adalah pembatasan serangan murni. Akibatnya, pedang ini sangat kuat, dan karenanya berguna bagi Wang Lin. Wang Lin membaca sekilas tentang mereka dan memperhatikan bahwa sebagian besar pembatasan adalah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pembatasan ini ada dalam kelompok 3 dengan total 300 kelompok. Jumlah besar ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari Wang Lin dalam waktu singkat. Dia menahan keinginannya untuk segera mempelajarinya dan mengeluarkan tas memegang kultivator berjubah hijau. Dia memindainya dengan perasaan ilahi dan kemudian ekspresinya menjadi aneh lagi. Setelah lama sekali, Wang Lin menghela nafas. Membunuh orang untuk harta di alam surga memang menggoda. Hanya ada 3 item di dalam tas holding. Item pertama adalah sepotong batu giok, item kedua adalah kuali kembali, dan item terakhir adalah bundel batu roh berkualitas tinggi. Ada ratusan batu roh berkualitas tinggi.
Bahkan dengan kemampuan Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat pada ratusan batu roh berkualitas tinggi. Dia memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Sepertinya kemampuan aku masih belum cukup baik. Sebenarnya, sulit untuk menyalahkan Wang Lin, karena batu roh kualitas terbaik sangat langka di Suzaku. Tidak ada banyak batu roh berkualitas tinggi di planet ini yang berasal dari Dalou Sek, tetapi Dalou Sek adalah sekte lama yang berusia puluhan ribu tahun, jadi mereka secara alami memiliki persediaan yang cukup banyak. Setelah membaca batu giok, dia benar-benar memahami situasinya. Dalou Sek telah menemukan total 37 fragmen di alam surgawi setelah memasukkannya berkali-kali. Mereka kemudian secara diam-diam menempatkan transfer array pada masing-masing dari mereka. Namun, array transfer dibangun di alam surgawi, sehingga mereka tidak dapat diaktifkan oleh batu roh normal. Ini juga mengapa kultivator berjubah hijau memiliki begitu banyak batu roh berkualitas tinggi padanya. Setelah ini, Wang Lin mengerti bahwa banyak kultivator yang memasuki alam surgawi milik sekte besar seperti Dalou Sekte dan susunan transfer mereka sendiri sudah diatur di sekeliling. Hanya mereka yang datang ke sini untuk pertama kalinya, atau kultivator mandiri, yang akan terbang dan mendarat secara acak di sebuah fragmen. Mata Wang Lin berbinar ketika dia melihat kuali yang kembali. Fungsi kuali ini adalah untuk kembali ke planet asal mereka. Jadi jika Wang Lin akan menggunakan ini, apakah dia akan kembali ke Suzaku, atau ke Dalou Sek? Wang Lin merenung sedikit sebelum meletakkannya dan memastikan untuk memisahkannya dari kuali kembalinya sendiri. Jika dia secara tidak sengaja menggunakan yang salah dan benar-benar dipindahkan ke Dalou Sekte, itu akan sangat berbahaya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin melempar batu giok yang dipegangnya ke depan dan memindahkannya dengan akal ilahinya. Tiba-tiba, batu giok mulai bersinar ketika formasi dengan dua alur muncul. Jelas, kedua alur ini untuk batu roh. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan dua batu roh berkualitas tinggi dan secara akurat melemparkannya ke dalam alur. Formasi mulai bergerak ketika batu giok bersinar lebih terang. Gambar peta akhirnya muncul. Gambar ini tidak asing dengan Wang Lin, itu adalah pemandangan yang sama yang dilihat semua orang saat mereka turun ke alam surgawi, yang sekarang tampak seperti cermin yang hancur. Dalam gambar ini, ada 37 fragmen yang bersinar, menciptakan kontras terhadap fragmen abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin melihat gambar itu dan mengingat bagian yang telah dia jatuhkan. Matanya bergerak cepat dan menemukan di mana dia saat ini berada. Tangan kanannya menunjuk ke salah satu fragmen. Gambar menghilang dan formasi diaktifkan, lalu sosok Wang Lin menghilang. Pada salah satu fragmen di ujung alam surgawi, angin sangat kencang dan ada keretakan besar di langit. Angin dingin bertiup dari celah dan masuk ke pecahan itu. Seolah seluruh fragmen diselimuti kekuatan rift. Tempat ini tidak memiliki gunung, itu tampak seperti gurun. Tempat ini awalnya memiliki gunung dan sungai, tetapi selama runtuhnya alam surgawi, salah satu harta surgawi jatuh di sini dan menciptakan keretakan itu. Adapun harta, itu hancur setelah membuat keretakan dan berbalik menjadi angin kencang yang bertiup melintasi pecahan. Pada saat ini, di tengah-tengah angin kencang ini, sebuah formasi muncul di langit. Formasi membentuk pilar cahaya yang menghalangi angin, tetapi pilar itu bergetar keras. Seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Sosok Wang Lin muncul di formasi. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Fragmen ini terlalu berbeda dari yang terakhir dia pakai. Jika yang itu dianggap relatif utuh, maka yang ini benar-benar hancur. Menurut logika, seharusnya tidak ada alasan bagi Dalou Sek untuk menempatkan formasi di sini. Wang Lin merenung sedikit. Dia melihat pilar bergetar hebat, jadi dia dengan cepat menyerbu formasi. Saat Wang Lin berjalan keluar dari pilar, dia merasakan angin seperti pisau menghantam tubuhnya. Setelah dia meninggalkan formasi itu dengan cepat bersembunyi menggunakan metode khusus. Hanya ada satu suara yang bisa didengar, melolong angin. Itu terdengar seperti ada banyak orang yang menangis. Saat Wang Lin turun, suaranya semakin keras. Saat dia mendarat di pasir, dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa di dalam angin yang melolong, sosok hitam muncul satu persatu. Hati Wang Lin terkejut ketika dia melihat angka hitam itu, tetapi indera ilahinya tidak merasakan apa-apa. Tanpa sepatah kata pun, dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan. Pada saat ini, sosok hitam menjadi jelas, menyebabkan Wang Lin membuat ekspresi aneh. Semua tokoh ini adalah wanita yang sangat cantik. Para wanita mengenakan gaun berwarna pelangi yang indah, dan di belakangnya ada sekelompok anak lelaki yang memegang nampan dengan buah surgawi dan anggur yang lezat. Ada adalah orang-orang berbicara dan tertawa ketika mereka berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Dia melihat bahwa orang-orang ini berbicara tetapi tidak mendengar suara dari mereka. Lingkungan sekitar masih dipenuhi dengan deru angin dan tidak ada yang lain. Secara bertahap, orang-orang ini semakin dekat dan dekat, kemudian Wang Lin memperhatikan sosok hitam yang muncul di atas mereka. Sosok-sosok ini adalah para pria muda yang terbang di atas awan. Mereka tampak seperti sedang menjaga wanita-wanita ini ketika mereka memindai sekeliling mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan bendera pembatasannya. Orang-orang itu sekarang di depannya.
Dia tidak menghindari atau menghindari mereka, dia hanya membiarkan mereka berjalan melewatinya. Salah satu anak laki-laki langsung berjalan melalui tubuh Wang Lin. Setelah sekelompok orang ini pergi di kejauhan, Wang Lin mengeluarkan senyum pahit. Dia sudah memperhatikan bahwa orang-orang ini tidak nyata. Itu hanya ilusi. Dia menduga bahwa ada kekuatan misterius pada fragmen ini yang dapat membuat ilusi adegan dari alam surgawi sebelum hancur. Wang Lin melihat ke arah orang-orang yang baru saja pergi dan merasa sedih. Orang-orang itu pastilah penting selama masa hidup mereka, tetapi sekarang semuanya hilang bersama angin, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah ilusi. Apa yang sebenarnya terjadi pada alam surgawi untuk menghancurkannya sampai tingkat ini? Pertanyaan ini sekali lagi muncul di pikiran Wang Lin. Setelah merenung sejenak, ia mengikuti ilusi. Orang-orang ini berjalan semakin jauh, sampai akhirnya mereka berhenti di suatu lokasi. Wang Lin melihat dari kejauhan dan tiba-tiba melihat pemandangan berubah. Sebuah bangunan tiba-tiba muncul. Ada banyak meja di dalamnya dengan buah-buahan dan anggur diletakkan di atasnya. Ada beberapa orang duduk di sekitar meja berbicara satu sama lain. Sesekali, mereka akan melambaikan jari mereka dan teknik akan muncul seolah-olah mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Wang Lin menonton adegan ini dan terutama memperhatikan semua teknik yang ditampilkan. Dia menarik napas panjang. Orang-orang ini tidak menggunakan nyanyian atau segel, mereka hanya melambaikan tangan untuk menggunakan teknik. Seolah-olah kekuatan surga ada di telapak tangan mereka dan dapat digunakan seperti yang mereka inginkan. Salah satu orang tiba-tiba berdiri dan dengan marah meneriaki seseorang. Kemudian tangannya mengulurkan tangan dan menciptakan bola raksasa berwarna ungu. Dia menunjuk ke atas dan bola cahaya ungu perlahan naik ke langit. Wang Lin mengikuti bola cahaya, tetapi pada saat yang sama, langit yang cerah tiba-tiba berubah gelap. Bercak-bercak pencahayaan hitam berkumpul menjadi kepalan tangan dan menabrak bola petir ungu. Bola petir tiba-tiba hancur dan kepalan petir turun tanpa melambat. Ekspresi orang-orang di dalam tiba-tiba berubah. Dua orang merespons dengan cepat dan pergi keluar untuk memeriksa, tetapi tinju yang terbuat dari kilat sudah turun. Kekuatan satu pukulan itu langsung melenyapkan tubuh semua benda langit di dalam, bersama dengan bangunan. Hanya dua orang yang terbang keluar yang mampu melindungi diri mereka sendiri dengan cahaya berwarna pelangi. Ekspresi keduanya berubah sangat, dan pada saat ini, ki pedang biru terbang melintasi langit dan menciptakan keretakan raksasa. Gelombang angin dingin berhembus dari celah. Segera setelah itu, sebuah tangan raksasa muncul di langit dan dengan lembut menjepit pedang di dalam pedang biru ki. Pedang itu hancur dan menghilang ke dalam celah, tetapi gagang pedang itu tidak hancur, terus terbang melintasi langit. Kemudian ilusi berubah. Kali ini, banyak makhluk surgawi terbang ke langit dengan wajah penuh amarah. Tetapi pada saat ini, tangan yang menghancurkan pedang itu berputar dan jatuh ke tanah. Sinar cahaya perak tiba-tiba terbang keluar dari tangan dan pergi ke arah Wang Lin. Wang Lin terserap di dalam adegan ini dan tiba-tiba terkejut. Saat cahaya perak muncul, dia menjadi waspada dan membuang perangkap binatang buas. Kodok guntur muncul, meludahkan bola petir, dan bertabrakan dengan sinar cahaya perak. Setelah serangkaian keributan, katak guntur mundur hingga 100 kaki. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melompat ke katak guntur dan pergi ke wanita di belakang lampu perak. Wang Lin perlahan berkata, "Red Butterfly." Ketika dia tenggelam di dalam ilusi, wanita ini tiba-tiba muncul dan menyerangnya tanpa sepatah kata pun. Jika akal ilahi Wang Lin belum mencapai tahap akhir formasi jiwa, maka dia akan berpikir bahwa cahaya perak adalah bagian dari ilusi dan akan terbunuh di tempat. Ekspresi Red Butterfly adalah dingin ketika dia menatap Wang Lin dan berkata, "Kamu memang mengenal aku. Bicaralah, siapa kamu?" Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, "Siapa yang tidak tahu kejeniusan Suiyu?" Red Butterfly dengan dingin berkata, "Tidak akan katakan. Maka kamu mungkin tetap di sini selamanya." Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan sinar cahaya perak muncul di telapak tangannya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Matanya berbinar dan dia berkata, "Aku mendengar bahwa kupu-kupu merah berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Meskipun 100 tahun tidak lama, itu adalah masa hidup manusia. Aku ingin tahu, apakah orang tuamu masih hidup?" Red Butterfly mengerutkan kening. Dia melambaikan cahaya perak di tangannya dan kemudian langit tiba-tiba ditutupi oleh bintik-bintik cahaya perak. Cahaya mulai turun ke atas Wang Lin. Wang Lin menampar kodok guntur, lalu perutnya membengkak dan meludahkan bola pencahayaan. Bola petir melayang ke udara, lalu Wang Lin berteriak, "Meledak!" Tiba-tiba, bola petir meledak dan sinar petir memblokir bintik-bintik cahaya perak. Ini memberi waktu bagi Wang Lin untuk mundur dengan cepat. Adapun kodok guntur, setelah meludahkan bola petir, ia dengan cepat mundur bersama Wang Lin. Sementara Wang Lin mundur, dia berteriak, "Kupu-kupu merah, apakah orang tuamu punya anak lain? Jika tidak, bukankah itu berarti mereka tidak memiliki siapapun untuk mengirim mereka? Itu berarti kamu kurang berbakti kepada anak." Red Butterfly mengerutkan kening lagi ketika dia dengan dingin menatap Wang Lin dan menuduhnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang tiba-tiba muncul di atas kepalanya.
Pedang terbang itu melesat mengejar Wang Lin beberapa kali kecepatan terbangnya. Ada tanda-tanda domain di dalam pedang terbang itu. Pedang terbang itu berisi wilayah tanpa emosi yang kuat sehingga kepingan salju mulai muncul di sekitar pedang. Mata Wang Lin menyala. Dia menampar tasnya memegang dan bendera pembatasan muncul. Kabut hitam tiba-tiba mengelilingi darah itu. Kabut membentuk wujud naga dan menerjang pedang terbang. Selanjutnya, Wang Lin tidak mundur lagi, sebaliknya, dia menghilang di dalam kabut hitam. Ketika dia muncul kembali, dia selusin kaki di belakang Red Butterfly. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual di tubuhnya bergerak dan pusaran hitam dan putih muncul. Pada saat ini, domain kehidupan dan kematian meluas dari pusaran ini. Merah Butterfly mengerutkan kening lagi dan berkata, "Ketahui tempatmu." Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Tiba-tiba, 5 sinar energi dingin keluar dari jarinya dan membentuk 5 gunung bersalju, yang semuanya jatuh ke arah Wang Lin. Salju ini lahir di langit dan mati di bumi, mata tetap tenang saat pusaran hitam dan putih diaktifkan. Meskipun musuh adalah seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir, karena dia ingin membunuhnya, dia setidaknya harus memberinya perlawanan. Putaran hidup dan mati tiba-tiba membesar. 5 gunung bersalju segera mulai mencair, dan pada saat mereka turun ke pusaran, mereka sudah menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya. Saat mereka bertabrakan, sepotong domain tanpa emosi memasuki tubuh Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Darah segera berubah menjadi es setelah meninggalkan tubuhnya. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya dikelilingi oleh kedinginan. Ingatannya tentang keluarganya dan orang yang dicintainya mulai memudar. Hati Wang Lin tidak panik. Dia tahu bahwa setelah semua ingatan ini hilang, dia akan menjadi pembunuh tanpa emosi. Ini akan menjadi benih dalam benaknya untuk kupu-kupu merah untuk mengendalikan hidup dan mati. Domain hidup dan mati diaktifkan di tubuhnya. Adegan ketika dia berubah menjadi manusia, kehidupan dan kematian orang tua Danio, dan berbagai pengalaman sebagai makhluk hidup yang membeku di dalam hatinya. Menggunakan momen kejernihan ini, Wang Lin berteriak. 100 tahun, seumur hidup dan cinta orang tua seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dihapus oleh surga. Red Butterfly, bahkan jika orang tuamu telah memasuki siklus reinkarnasi dan sudah mengawasimu dari belakang, apakah kamu berani untuk berbalik dan melihat? Meskipun ekspresi Red Butterfly tetap sama, Wang Lin bisa merasakan bahwa wilayah tanpa emosi di tubuhnya sedikit melemah. Wilayah hidup dan mati berputar-putar di sekujur tubuhnya dengan cepat ketika tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas katak guntur. Dia kemudian dengan cepat mundur. Wang Lin melambaikan bendera pembatasan di tangannya dan 100 naga yang terbuat dari asap pembatasan dibebankan ke kupu-kupu merah. Wang Lin menggunakan beberapa napas waktu untuk memaksa domain tanpa emosi keluar dari tubuhnya sehingga tidak bisa lagi menyakitinya. Ekspresinya gelap, karena apa yang baru saja terjadi itu sangat berbahaya. Jika ada yang salah, dia akan menjadi bagian dari siklus dan tidak lagi memiliki hak untuk bersaing dengan surga. Domain kultivator formasi jiwa tahap akhir benar-benar kuat. Wang Lin mengambil napas dalam. Sebenarnya, saat Red Butterfly menyelinap menyerangnya, pertarungan mereka sudah dimulai. Wang Lin telah melihat Ice Heart Taktik. Kuncinya adalah untuk mengeluarkan semua emosi dan kemudian untuk menghancurkan dan memperbaikinya sampai seseorang mencapai keadaan tanpa emosi. Ini adalah hati Dao kupu-kupu merah. Dari hari dia pertama kali melihat Ice Heart Taktik, Wang Lin berpikir tentang bagaimana Red Butterfly telah mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Di satu sisi, itu menunjukkan betapa kuatnya dia, tetapi di sisi lain, itu juga salah satu kelemahan terbesarnya. Tanpa waktu untuk berlatih hati Dao seseorang, mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang lama monster yang telah hidup lebih lama. Juga, dengan hanya 100 tahun, tidak ada cara untuk sepenuhnya menghapus semua emosinya. Inilah sebabnya Wang Lin membesarkan orang tuanya. Hanya dengan membuatnya mengingat masa lalu dan merasakan sepotong emosi untuk digunakan Wang Lin untuk menghancurkan hati Dao-nya, dia bisa memiliki kesempatan untuk menang. Tapi hati Dao wanita ini tegas dan tidak terpengaruh oleh kata-kata Wang Lin. Hanya ketika Wang Lin mengaktifkan domain hidup dan mati untuk melawan wilayah tanpa emosinya, dia menyadari bahwa kata-katanya bekerja. Meskipun dia tidak banyak bicara dan efeknya tidak jelas, kata-katanya menanamkan benih di hatinya. Jika dia tidak dapat menghapus benih ini, dia tidak akan pernah mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dengan bakat Red Butterfly, benih ini tidak akan bertahan lama. Namun, jika ia berulang kali menyentuh titik lemah itu dan membuktikan bahwa domain hidup dan matinya adalah jalan yang sebenarnya sementara wilayah tanpa emosinya memiliki kekurangan, maka wanita ini tidak akan lagi menakutkan. Red Butterfly tidak peduli tentang naga yang menyerang ke arahnya. Saat naga mendekat, jiwa asal kupu-kupu merah keluar dan dia melambaikan tangannya. Cincin cahaya biru membentang dan kemudian semua naga berubah menjadi es. Dia menatap ke arah di mana Wang Lin telah mundur dan matanya menjadi lebih dingin. Dia mengerti apa maksud Wang Lin. Awalnya, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi domain Wang Lin sangat aneh. Dia telah berhasil mendapatkan sepotong hidup dan mati dari siklus reinkarnasi.
Saat gunung bersalju mendarat di pusaran, dia jelas merasakan domain hidup dan mati memasuki tubuhnya, menyebabkan kenangan masa lalu. Untuk dibawa kembali. Meskipun dia dapat dengan cepat menghapus gambar-gambar itu, kata-kata Wang Lin memasuki telinganya. Bahkan jika mereka telah memasuki siklus reinkarnasi, mereka memperhatikanmu dari belakang. Saat kata-kata itu keluar, ingatan Red Butterfly menjadi kacau. Meskipun hanya butuh beberapa saat baginya untuk membersihkan mereka, dia juga telah melewatkan kesempatan untuk membunuhnya. Jantung. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mata Red Butterfly kembali normal dan dia mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin berlari, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kodok guntur. Namun, kecepatan kultivator formasi jiwa tahap akhir jauh di atas tingkat awal kultivator formasi jiwa. Segera, dia merasakan sepotong energi dingin muncul di belakangnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia akan melarikan diri, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong dan dia ingat cetakan tangan raksasa yang dia lihat di istana. Dia mencoba memahaminya tetapi gagal pada akhirnya. Saat dia berlari, gambar sidik jari menjadi lebih jelas dan lebih jelas di benaknya. Dia tiba-tiba teringat ilusi yang ditunjukkan padanya, khususnya sidik jari yang menghancurkan pedang dan turun ke atas tanah. Ilusi cetakan tangan itu dengan cepat bergabung dengan gambar cetakan tangan dari istana. Di bawah kondisi pikiran yang aneh ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba terbang dan dia dengan cepat naik ke langit. Red Butterfly mencibir ketika dia mengejar di belakangnya dan berpikir, tidak masalah jika kamu berlari maju atau naik, kamu tidak akan bisa lolos dengan mudah. Wang Lin bangkit ke langit dan tiba-tiba berhenti. Dia memandang tanah seolah-olah dia telah menyadari sesuatu dan dengan lembut menekan dengan tangannya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan berbagai aliran energi berkumpul di bawahnya, membentuk telapak tangan raksasa tepat di bawah Wang Lin. Telapak tangan menekan Wang Lin. Untuk pertama kalinya, ekspresi Red Butterfly berubah. Dia ingin menghindar, tetapi telapak tangannya sangat besar dan tiba dengan sangat cepat. Itu melewati tubuh kupu-kupu merah dan mendarat di tanah, menciptakan gelombang debu. Dia terkejut dan cepat memeriksa tubuhnya untuk menemukan bahwa tidak ada yang salah. Dia tidak tahu bahwa telapak tangan Wang Lin ini tidak memiliki kekuatan dan hanya dia yang mencoba memahami tulisan tangan. Setelah membuang telapak tangan, semua energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin menghilang. Karena jebakan binatang buas, dia cukup terbiasa dengan situasi ini, jadi dia dengan cepat menelan beberapa pil. Sebelum pil bahkan sepenuhnya larut, dia mengeluarkan batu giok, membuka formasi, dan secara acak memilih lokasi. Ketika Red Butterfly mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah menghilang. Kilasan dingin muncul di matanya. Orang ini memiliki akses ke array transfer, jadi identitasnya pasti tidak normal. Juga, hati daunnya kuat, dia sangat berhati-hati, memiliki domain yang aneh, dan harta karun yang tak terbatas. Dia pasti murid paling elit dari negara kultivasi peringkat 5. Mata Red Butterfly menyala ketika dia berbalik dan terbang ke kejauhan, mencari energi spiritual surgawi. Wang Lin tidak hati-hati periksa fragmen yang dia kunjungi saat ini, dia secara acak memilih satu. Ketika dia tiba, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Fragmen ini seperti dunia api dengan lava yang menutupi tanah. Dari waktu ke waktu, akan ada gelembung panas yang meledak dan menyebarkan bau menyengat. Langit gelap, dan setiap saat, keretakan ruang akan muncul. Wang Lin melayang di udara ketika dia melihat sekeliling. Fragmen ini sangat berbeda dari dua fragmen lain yang pernah ditempuhnya. Fragmen ini sepertinya siap runtuh kapan saja, terutama karena keretakan spasial di langit yang tampak seperti mulut setan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa array transfer Dalo Usek diatur pada fragmen berbahaya ini. Apakah ini berarti bahwa semakin berbahaya fragmen itu, semakin banyak energi spiritual surgawi? Wang Lin terbang keluar dari barisan transfer dengan pertanyaan-pertanyaan ini dalam benaknya. Dia memiliki indera ilahi menyebar ketika dia terbang ke bawah untuk menghindari keretakan ruang. Semuanya baik-baik saja sampai dia berada 100 kaki dari tanah dan keretakan spasial diam-diam muncul di sampingnya. Wang Lin terkejut karena akal ilahinya tidak memperhatikannya sama sekali. Namun, dia bukan orang baru di dunia kultivasi, jadi dia dapat dengan cepat bereaksi. Sama seperti keretakan ruang muncul, ia mampu memaksa tubuhnya untuk bergerak ke samping. Keretakan muncul dengan cepat tetapi menghilang dengan cepat. Hampir pada saat itu muncul, menghilang. Dahi Wang Lin ditutupi keringat dingin saat dia melihat ke sisinya. Sebagian besar pakaiannya lenyap seolah dimakan. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Pada saat ini, jumlah bahaya dalam fragmen ini bisa menyamai tanah dewa kuno. Celah keretakan ruang muncul sangat menakutkan. Wang Lin bahkan tidak bisa mendeteksinya terlebih dahulu. Wang Lin merenung sedikit sebelum perlahan-lahan turun. Dia menghabiskan 1 jam penuh menuruni 100 kaki itu. Posisi ini adalah ketinggian yang relatif aman. Tidak ada banyak keretakan ruang yang muncul pada ketinggian ini dan panas dari lava tidak terlalu kuat. Tapi hati-hati Wang Lin tidak sedikit berkurang saat dia perlahan-lahan bergerak maju. Dia ingin melihat mengapa Dalo Usek menempatkan array transfer di sini. Lingkungan tidak sepenuhnya diam. Suara gemuruh datang dari tanah sesekali, atau gelembung panas akan meledak.
Dengan suara yang saling terkait satu sama lain, ini membuat orang merasakan panas di hati mereka. Saat ia terbang, Wang Lin perlahan-lahan mempelajari lanskap fragmen ini. Fragmen ini tidak terlalu besar. Bahkan, itu adalah yang terkecil dari 3 fragmen yang dia kunjungi sejauh ini. Selain lubang di tanah ke tenggara, tidak ada yang lain dari fragmen ini. Setelah lama, Wang Lin tiba di atas lubang. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa lubang di dalamnya gelap gulita. Dia merenung sebentar dan tidak dengan gegabah masuk. Alih-alih, ia menghabiskan beberapa hari sepenuhnya mencari seluruh fragmen untuk memastikan tidak ada yang abnormal sebelum tiba di lubang lagi. Matanya menyala, dan tepat ketika ia hendak masuk, sebuah cahaya muncul di langit sebagai array transfer muncul di udara. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Dia hanya khawatir tentang masuk, tetapi jika ada orang lain yang mau masuk sebelum dia, itu akan jauh lebih aman baginya. Saat ini, 2 sosok muncul di dalam array transfer dan masing-masing mereka memiliki pedang di belakang mereka. Setelah mereka berjalan, salah satu dari mereka segera berkata, "Saudara junior ke-6, ini adalah pertama kalinya kamu di sini, jadi kamu harus memperhatikan keretakan spasial. Ingatlah untuk selalu mengaktifkan taktik pencarian lengkap." Orang di sampingnya dengan cepat mengangguk, lalu keduanya dengan hati-hati terbang ke arah lubang. Dalam perjalanan turun, banyak ruang angkasa celah muncul di dekat mereka, tetapi keduanya tampaknya bisa mendeteksi mereka dan selalu bergerak keluar dari jalan sebelumnya. Kecepatan di mana mereka turun beberapa kali lebih cepat daripada Wang Lin. Tingkat kultivasi keduanya adalah formasi jiwa tahap awal, sehingga mereka tidak dapat mendeteksi Wang Lin, yang akal ilahi sudah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Saudara junior ke-6 melihat ke lubang di tanah dan bertanya, "Kakak senior ketiga, apakah ini kuil binatang surgawi?" Itu betul. Tempat ini adalah salah satu dari 16 kuil binatang surgawi. Leluhur menemukan tempat ini secara tidak sengaja setelah datang ke alam surga berkali-kali, tetapi tempat ini harus diketahui oleh banyak orang. "Terakhir kali aku datang ke sini, ada 3 kelompok orang di sini mencari jiwa binatang surgawi," saudara senior ketiga menjawab, lalu dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, "Ingat bahwa kamu tidak dapat menggunakan gerakan instan di dalam, jadi kamu harus hati-hati." Saat keduanya berbicara, tubuh mereka tenggelam dan memasuki lubang. Bayangan Wang Lin muncul di luar. Tubuhnya menghilang saat dia diam-diam memasuki lubang. Dia menyebar kesadaran ilahi untuk memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati dan juga mencari untuk melacak keduanya sebelum dia. Dan bahkan jika ada yang tersisa, akan sulit untuk mendapatkannya hanya dengan kita berdua. Saudara junior ke-6, kau tidak mengerti. Jika ada jiwa binatang surgawi yang tersisa, mereka akan sangat lemah karena kurangnya energi spiritual surgawi untuk mereka makan. Setelah kami menemukan satu dan membawanya kembali ke sekte, kami akan melakukan tindakan besar untuk sekte tersebut. Saat itu, leluhur mampu menemukan jiwa binatang surgawi di sini, menyatukan planet Dalou, dan membuat Dalou sekte terkenal. Wang Lin menjadi bersemangat ketika mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Meskipun dia tidak tahu apa kuil binatang surgawi itu, pergi dengan nama dan apa yang mereka berdua katakan, dia punya dugaan sendiri tentang apa itu. Tempat ini harus menjadi rumah binatang buas di alam surgawi. Tidak semua binatang langit mati dalam bencana dan beberapa tetap melanjutkan pembiakan. Inilah sebabnya tempat ini memiliki susunan transfer. Mata Wang Lin bersinar saat ia mengikuti di belakang mereka. Lubang ini tidak terlalu dalam, jadi mereka dengan cepat mendarat di tanah. Keduanya dengan cepat terbang ke depan setelah mereka mendarat. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi dan terkejut. Tempat ini adalah gua yang sangat besar. Strukturnya seperti sarang lebah dengan banyak pintu masuk. Dia merenung sedikit sebelum terbang menuju salah satu pintu masuk. Pintu masuk ini persis yang 2 sebelum dia masuk. Ketika dia terbang, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat dengan perasaan ilahi bahwa keduanya sebelum dia berhenti sekitar 100 kaki di depannya. Sebelum keduanya adalah patung batu setinggi sekitar selusin kaki. Patung batu ini adalah binatang yang sangat besar seperti burung. Saat itu, leluhur menemukan binatang celestial jiwa di sini. "Saudara magang junior, lindungi aku selagi aku mengumpulkan energi spiritual celestial di sekitar sini." Setelah saudara junior ke-6 mendengar itu, dia cepat-cepat mengangguk, lalu sebuah pedang terbang keluar dari punggungnya dan melayang di atas kepalanya. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Jika ada sesuatu yang salah, dia akan segera menyadarinya. Kakak laki-laki ketiga memandangi saudara lelaki ke-6 dengan ekspresi puas dan menarik napas dalam-dalam. Setelah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, vena di tangannya muncul saat dia mendorong patung batu. Setelah serangkaian suara gemuruh, patung batu didorong ke samping dan wajahnya menjadi pucat. Dia cepat-cepat mundur beberapa langkah dan menggerakkan tangannya, lalu embusan angin muncul dan meniup patung itu. Patung batu itu bergerak lagi, memperlihatkan lubang seukuran kepalan tangan di tanah. Sepotong energi spiritual langit keluar dari lubang. Orang ini dengan cepat menampar tasnya memegang dan mengeluarkan labu hijau kecil. Energi spiritual celestial dengan cepat diserap oleh labu. Saudara ke-6, panen kali ini cukup bagus. Ada cukup energi spiritual celestial untuk membentuk 2 keping giok celestial,
satu untuk kita masing-masing, dan cukup untuk memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh sekte. Saudara senior ketiga mengeluarkan tawa ketika dia perlahan mendorong patung batu itu kembali place. Abang keenam mengangguk, memandangi labu itu, dan bertanya, itu pasti labu pemurnian jiwa. Kakak laki-laki senior ketiga mengambil pil dan menelan itu. Dia melambaikan labu di tangannya dan dengan bangga berkata, itu benar. Ini adalah salah satu dari 3 labu pemurnian jiwa yang secara pribadi disempurnakan oleh leluhur. Dengan ini, seseorang dapat dengan cepat mengumpulkan energi spiritual celestial dan tidak perlu membuang waktu untuk memperbaikinya. Wang Lin melihat adegan ini dengan indera ilahi dan perhatiannya tiba-tiba beralih ke labu. Labu ini adalah harta yang luar biasa. Jika dia memiliki ini, itu akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan energi spiritual surgawi dan memungkinkan dia untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Dia tersenyum dingin. Dari penampilan mereka berdua, mereka milik Dalou Sek. Karena dia sudah membuat marah sekte, dia mungkin juga menemukan cara untuk mencuri harta itu. Keduanya adalah kultivator formasi jiwa tahap awal, meskipun saudara junior ke-6 baru saja mencapai formasi jiwa panggung dan kultivasinya belum stabil. Namun, keduanya harus memiliki sesuatu di lengan baju mereka, jadi Wang Lin tidak bertindak sembarangan dan menunggu saat yang tepat. Keduanya berbicara sedikit sebelum terbang menuju pintu masuk gua. Tempat ini dipenuhi dengan belokan dan belokan. Jika Wang Lin tidak memiliki indera ilahi yang terkunci pada mereka, ia akan kehilangan mereka. Setelah mereka berdua bergerak untuk waktu yang lama, kakak senior ketiga berhenti ketika dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di kejauhan, ada mayat bersandar di dinding. Ada bola cahaya di tangan mayat itu memancarkan gelombang cahaya lembut.